Crazy in Love, Chapter 43, Kepulangan Zahra. Senja telah berganti gelap. Raihan dengan penampilan terbaiknya masih dalam perjalanan menuju kediaman Pak Fadil. Kendati hidup mandiri, laki-laki itu sangat rutin mengunjungi kedua orang tuanya. Juga rutin menghubungi mereka, terlebih mengenai rencana hidupnya alias masa depannya. Laki-laki itu melalui sambungan telepon memberikan pengumuman sekaligus berdiskusi dengan Pak Fadil. "Sudah siap belum ya mereka?" gumam Raihan begitu mobil memasuki halaman rumah. Di dalam sendiri, seluruh anggota keluarga telah siap berangkat, tak terkecuali Sanum, keponakan satu-satunya Raihan. Ia pun semangat menunggu sang paman datang. Kala deru mobil terdengar memasuki garasi, bocah itu berlari keluar rumah. "Om, Opa sama Oma sudah siap," teriaknya datang menyambut. Senyum lebar Raihan terjalin kala turun dari mobil, menyongsong Sanum ke pelukan. "Papa sama Mama sudah siap juga?" tanya Raihan. "Tentu, ini Sanum juga sudah siap," jawab Sanum. "Wah, Sanum di rumah saja ya sama Mbak," kata Raihan menggoda. Sanum langsung menggeleng. "Tak mau ya." Raihan tersenyum geli. Digendongnya sang ponakan memasuki rumah. "Rasanya Sanum kok tambah berat ya?" goda Raihan. "Iya, Sanum kan rajin makan, juga sudah umur 6 tahun, sahut Sanum. "Rajin?" seru Raihan cukup terhibur. "Rajin itu belajar, gosok gigi sebelum tidur, makan kok rajin?" imbuhnya. "Emang salah, Om?" tuntut Sanum tidak terima. "Ya keliru, besok di sekolah tanya sama Bu Guru," jawab Raihan. Sayang, obrolan kecil itu tak bisa diteruskan. Itu lantaran mereka telah berkumpul di ruang keluarga. Saat Raihan muncul, Faisal langsung menceletuk. "Kita sudah siap ini," ujarnya menebar senyum. Papa masih ingat kan apa yang Raihan diskusikan kemarin?" kata Raihan menimpali. "Kau pikir ayahmu ini sudah sepuh, sampai-sampai lupa jika anaknya kebelet nikah?" jawab Pak Fadil, masih pedas seperti dulu. Raihan kembung menahan tawa, tak menyahut ia, khawatir kena semprot Pak Fadil. Juga sudah tak sabar melamar sang penakluk hati. Berangkatlah mereka dengan 2 mobil. Pak Fadil serta Ibu Hazlina diminta berada di mobil Raihan. "Mama, Papa semobil sama Raihan," pinta Raihan cekatan membuka pintu. "Iya," kata Ibu Hazlina. Mobil sudah dinyalakan, tinggal menginjak gas kala sorot lampu sebuah kendaraan menerangi gerbang rumah yang dibuka lebar. Tersentaklah semua pasang mata. Serempak mereka mengalihkan pandangan, mengawasi siapa tamu yang datang di waktu tak tepat tersebut. "Siapa, Mah?" tanya Raihan, penasaran sekaligus geram. Molor sudah agenda penting tersebut. "Mana Mama tahu," sahut Ibu Hazlina, setengah mencondongkan kepala ke arah kaca mobil. Dari dalam taksi, keluarlah Zahra meski ragu-ragu, mengejutkan mereka yang telah mengawasi sedari tadi. Kedua tangan Ibu Hazlina menutupi mulutnya yang menganga. "Papa," Ibu Hazlina menahan tangis bahagia. Tidak hanya beliau, Faisal, terlebih Raihan berdecak air mata, mengawali Pak Fadil melangkah turun, menyongsong kedatangan sang putri. Yang lain menyusul kemudian. Zahra sendiri cukup dibuat kaget, tak menyangka seluruh anggota dalam formasi lengkap. "Putriku," ucap Pak Fadil, merentangkan kedua tangan, menyambut Zahra ke pelukan. "Papa." Zahra pun tak kuasa menjatuhkan diri, menetes air matanya kala merasakan kembali hangat pelukan sang ayah yang telah sekian lama tak dirasakan. Dari belakang Ibu Hazlina datang, turut melampiaskan kerinduan. Satu tangannya mendarat di kepala Zahra, mengusap lembut rambut sang anak. "Papa, bisakah dilanjut nanti pelukannya?" celetuk Raihan menegur, maksud hati mencairkan suasana. Terbakar telinga Pak Fadil. Di liriknya Raihan seraya berkata,
Kalau kau terburu-buru, bisa berangkat seorang diri. Sebagai penonton, Faisal kembung menahan tawa. Ingin rasanya itu mulut turut andil. Tapi melihat suasana hati serta tampang tak sabaran Raihan membuatnya tertahan. Papa, timpal Raihan mengeluh. Apakah ada acara penting mah? Celetuk Zahra bertanya. Ia amati penampilan kedua orang tuanya serta kedua kakaknya. Iya, sangat penting. Kakakmu kebelet nikah, ungkap Ibu Hazlina. Mari kita berangkat, khawatir calon pengantin ini merajuk, imbuh Pak Fadil. Meraih tangan Zahra, menuntunnya berjalan memasuki mobil. Meski mulut tertutup rapat, keterkejutan di hatinya menimbulkan tanya, kakak sama Mariska? Tapi kenapa cerita Mariska kayak kesal begitu? Kata hati Zahra, berkecamuk sampai-sampai suara sang ibu tak tembus di telinga. Sayang kenapa? Tegur Ibu Hazlina mengguncang lengan Zahra. Tak ada mah, cuma kaget saja, ungkap Zahra. Dari teguran barusan, obrolan mulai tercipta. Berkendara dengan kecepatan normal, sekali Raihan ikut nimbrung, walau Zahra langsung memotong omongannya. Di tempat yang dituju, Pak Yusuf dan keluarga telah menunggu. Hanya Mariska yang tak ikut berkumpul di ruang keluarga. Wanita itu lebih memilih mengurung diri di kamar. Tak percaya, kesal, serta gugup bercampur ruah. Harusnya aku tak pergi pagi itu. Ratapnya menyesal dan sayup-sayup. Deru mobil memasuki halaman rumah terdengar di telinga Mariska. Seketika ritme jantung wanita itu bertambah tak karuan. Dalam gugup, bangkitlah ia, berjalan mendatangi jendela kamar. Diintipnya mereka yang satu persatu keluar dari mobil. Zahra, serunya, cukup dibuat kaget sekaligus bahagia. Hilang sudah kekesalan yang dirasakan sedari tadi. Di ruang keluarga, serempak mereka bangkit dari duduk. Sebagai kepala keluarga, Pak Yusuf melangkah paling depan untuk menyambut keluarga Pak Fadil. Assalamualaikum, uluran tangan Pak Fadil berikan. Waalaikumsalam. Pak Yusuf menyambut uluran tangan tersebut, bahkan memberikan pelukan hangat. Maaf sedikit lebih lama, kata Pak Fadil menjalin obrolan dengan calon besan. Tidak juga, mari Pak Fadil, sahut Pak Yusuf menuntun mereka menuju ruang keluarga. Di atas meja, aneka jajanan telah tersaji. Seorang asisten rumah datang menyuguhkan minuman. Maaf Pak Yusuf, jika kehadiran kami terkesan dadakan. Maklumlah anak zaman sekarang. Pak Fadil memulai pembicaraan. Tidak juga Pak, silahkan dinikmati, timpal Pak Yusuf menyambut. Selain Pak Fadil, mereka yang juga mendampingi duduk anteng mendengarkan, termasuk Zahra. Terlebih Raihan betul-betul menjaga sikap. Maklum, ajang mengambil hati calon mertua. Begini Pak, sebenarnya perihal kedatangan kami ini untuk meneruskan lamaran putra saya kemarin. Alhamdulillah, saya juga menunggu. Seperti apa yang telah didiskusikan oleh Raihan, Pak Fadil dengan lancar mengutarakan maksud serta tujuan berkunjung. Saat ada celah, Raihan menambahkan, maksudnya menguatkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Fadil. Keinginan saya bersegera dihalalkan, ucap Raihan, mengutarakan keinginan yang sudah mantap. Oh, begitu Nak Raihan. Lantas, kapan kiranya niat baik ini? Tanya Pak Yusuf. Insya Allah, jika tak keberatan, keinginan saya akhir bulan ini, ungkapnya, cukup mengagetkan keluarga Pak Yusuf. Akhir bulan ini? Seru Ibu Risa terkaget. Maaf Tante, mungkin akad nikah terlebih dulu, hanya mengundang keluarga inti. Untuk resepsi pernikahan menyusul, kata Raihan menjelaskan. Khawatir itu ditolak oleh mereka. Oh Ibu, tolong panggil Mariska. Maaf sampai lupa saya, perintah Pak Yusuf. Iya Pak, jawab Ibu Risa. Lalu bangunlah ia, menjemput Mariska yang sengaja mengurung diri. Tanpa mengetuk lebih dulu, dibukanya pintu kamar Mariska yang tertutup rapat. Sayang, tegur Ibu Risa, mengagetkan Mariska yang telah tegang. Mama,
Mariska menoleh. Terlihat jelas kegugupan di wajah wanita itu. "Ayo turun," kata Ibu Risa, datang mengulurkan tangan. Meski kaki terasa berat, seolah dirantai, Mariska berusaha bangun. Melangkah berat, ia ikuti tiap langkah sang ibu yang membawanya turun. Menemui mereka, calon mertua sekaligus calon keluarga baru. Raihan mencuri pandang kala terdengar suara langkah kaki. Tak sama dengan ibu serta ayahnya, juga yang lain yang terang-terangan memalingkan pandangan. "Ini Nak Mariska," seru Pak Fadil. "Teman Zahra kan?" imbuhnya. Zahra menjawab lewat senyuman. Ia sapa Mariska yang terlihat malu-malu. Berada di dekat Ibu Risa, Mariska tertunduk malu mendengarkan pembicaraan yang sempat terjeda. "Mariska, sudah siap kiranya?" tanya Pak Yusuf. Siap," Mariska tergagap. Setengah mengangkat kepala, ia arahkan pandangan ke arah Pak Yusuf. "Insya Allah akhir bulan ini akad nikah," kata Pak Yusuf mempertegas. "Iya Nak, lebih baik tak menunda-nunda. Yang terpenting kalian sudah sama-sama yakin," imbuh Pak Fadil. Oh, betapa terbelalaknya Mariska. Akan tapi mulutnya seolah dilumuri lem, tak mampu berbicara. Malah yang ada, ia tundukkan kepala, terdiam tak memberi komentar. "Loh Nak," tegur Ibu Risa, berusaha merendahkan suara. Saya," kata Mariska gagap, tak bisa berbicara. Sekali lagi ia tundukkan wajah, tersudut oleh kegugupan, keterkejutan, serta debar jantung yang tak karuan. "Begitu anak perempuan," celetuk Ibu Risa, berusaha membantu mengurangi kegugupan Mariska. Ya, diamnya Mariska dianggap kesediaan oleh para tetua, termasuk oleh Pak Fadil. Pembicaraan mengenai masa depan anggaplah telah mendapatkan jawaban. Pak Yusuf pun membawa keluarga Pak Fadil menuju ruang makan. Dengan sengaja mereka menempatkan Raihan serta Mariska berdampingan. Tujuannya tak lain tak bukan mengurangi kekakuan Mariska. Sial, empat Mariska. Merasa itu tak akan membantu, Zahra muncul di antara mereka. Duduk ia di sebelah Mariska. "Sejak kapan kamu jadi pemalu begini?" bisik Zahra menggoda. "Asem, entar kamu bakal merasakan juga," balas Mariska. Di sampingnya lagi, Raihan yang mendengar percakapan itu terpancing untuk turut serta. "Beginilah wanita, malu-malu mau," ucapnya, juga setengah berbisik. Oh apa, bertambah kesal itu Mariska. Bukan karena lamaran, melainkan sikap usil sang calon suami. Dan alih-alih meluapkan kekesalan, adegan bawah meja pun tak terhindar. Ia injak kaki Raihan dengan sengaja. Raihan berusaha menahan rasa sakit. Melirik ia ke samping dengan mulut terisi. Dan ia pun membalasnya. Dalam kebisuan, satu tangan Raihan perlahan bergerak ke bawah meja, lalu merambah ke paha Mariska. Terbelalak mata Mariska hanya karena sentuhan itu. Cepat-cepat satu tangan Mariska bergerak ke bawah meja juga, dan ia tepis itu tangannya. "Ai," seru batin Zahra yang duduk di samping kala merasakan pergulatan bawah meja. Alih-alih menjawab rasa penasaran, dengan berani Zahra menundukkan kepala, melirik mereka di sebelah. Tetap kayak Tom and Jerry ya," ucapnya menahan kegelian.